Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 196 soal nomor 13. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Diketahui titik sudut dari tiap-tiap bangun datar seperti berikut. Gambar bangun datar berikut beserta bayangan hasil dilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Pusat dilatasi titik asal. Sebutkan jenis dilatasi pada masing-masing bangun datar. Oke, jadi ini nanti kita harus menggambar masing-masing bangun datar ya. Untuk yang A ini nanti adalah segitiga ABC, yang B juga segitiga tapi segitiganya IJK. Untuk yang P ini nanti segi 4 ya, segi 4 PQRS, dan yang D ini nanti segi 4 juga, segi 4 KLMN. Nah, kalau sudah digambar, kita juga harus menggambar bayangan hasil dilatasinya. Sudah ditentukan faktor skalanya. Untuk yang A faktor skalanya ini 3, untuk yang B faktor skalanya ini 1/4 ya. Nah, yang C ini faktor skalanya 4 dan yang D faktor skalanya adalah 1/2. Kita nanti disuruh menyebutkan juga jenis dilatasi pada masing-masing bangun datar. Untuk jenis dilatasinya langsung bisa kita jawab sekarang deh. Pokoknya kalau faktor skalanya itu berupa bilangan bulat seperti ini, misalnya 3, 4 ya, itu berarti dilatasinya berjenis diperbesar. Ini langsung Kak Sari jawab ya untuk jenis dilatasinya. Untuk yang A dan C ini jenisnya diperbesar. Nah, kalau faktor skalanya berupa pecahan kayak gini dek, misalnya 1/4, 1/2 dan yang lain-lain, berarti itu jenis dilatasinya diperkecil. Oke, ini maksudnya gimana sih diperbesar dan diperkecil ini? Maksudnya gini dek, misalnya untuk yang A nanti segitiga ABC itu awalnya tuh udah ada gambarnya. Nah terus didilatasi dengan faktor skala 3 itu nanti gambarnya jadi lebih besar 3 kalinya. Maksudnya kayak gitu. Demikian juga dengan yang C, segi 4 PQRS nanti itu kayak diperbesar 4 kalinya ya. Jadi lebih besar lagi gambarnya, sebesar 4 kali lipatnya kayak gitu. Nah tetapi untuk yang B sama D, justru yang B ini misalnya ya segitiga IJK nya ini tadinya ada ukurannya, nah terus dia tuh diperkecil menjadi hanya 1/4 kalinya saja ya, atau diperkecil 4 kalinya. Jadi gambarnya nanti semakin kecil setelah didilatasi dengan faktor skala 1/4. Untuk yang D juga gitu, segi 4 KLMN ini nanti digambar ulangnya itu jadi lebih kecil setengah kali lipatnya ya, kayak gitu. Paham ya? Jadi diperbesar otomatis gambarnya nanti berubah jadi besar, diperkecil ya otomatis nanti gambarnya berubah jadi kecil. Oke. Nah, untuk jenis dilatasinya sudah ya. Sekarang kita siap untuk menggambar masing-masing bangun. Mulai dari bangun yang A dulu aja, segitiga A, B, C. Di sini kita tempatkan titik A, titik B, dan titik C pada bidang koordinat yang sudah kita siapkan. Ini dia. Untuk bidang koordinatnya, di sini Kak Sari menggunakan kertas kotak seperti ini ya, Dek ya. Nah, yang ini sumbu mendatar, ini adalah sumbu X, kemudian sumbu tegaknya ini adalah sumbu Y. Kalau kamu perhatikan, di sini Kak Sari buatnya itu bilangannya loncat 2, mulai dari 0 terus langsung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya ya. Nah, yang ke kiri juga loncat 2, Dek. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8 dan seterusnya. Ke atasnya juga gitu nih, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Ke bawahnya juga sama ya, loncat 2, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, negatif 14. Nah kenapa Kak Sari buat loncat 2 seperti ini? Supaya bidang koordinatnya cukup. Tadinya kalau dibuat loncat 1, misalnya di sini 1, 2,
2, 3, 4 gitu ya. Nggak cukup ternyata dek. Udah Kak Sari atur-atur sedemikian hingga sedemikian rupa tetap nggak cukup. Akhirnya Kak Sari putuskan untuk bikinnya loncat 2 kayak gini. Tapi ini sah aja kok, boleh seperti itu ya, asalkan kita tahu nanti cara meletakkannya. Oke, Kak Sari ajarin. Nah, yang pertama untuk bangun yang A ini dulu, kita letakkan titik A 2, -2. Berarti cari di sumbu X angka 2 dan cari di sumbu Y angka -2. Terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka 2-nya kan yang ini. Nah, di sumbu Y angka -2-nya itu yang di sini, Dek. Jadi 2 kita hubungkan dengan -2. Jadinya ada di sebelah sini titiknya. Ini kita kasih nama sebagai titik A, 2, -2. Kayak gitu ya. Lanjut sekarang untuk titik B, -2,5. Cari di sumbu X angka -2 dan cari di sumbu Y angka 5. Terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka -2-nya itu yang di sebelah kiri 0 ini. Yang ini ya, -2. Nah, di sumbu Y angka 5-nya itu di atasnya 0 tuh, Dek. Tetapi di sini kan nggak kelihatan. Ya udah, kita munculin aja. 5 itu ada di antara 4 dan 6. Di tengah-tengahnya persis. Nah, di sini ini angka 5-nya. Berarti sekarang kita hubungkan -2 sama 5. Nah, kalau mau pakai bantuan penggaris ya, kita bikin garis putus-putusnya boleh. Karena di bagian angka 5-nya ini kan nggak ada garisnya. Nah, kayak gitu boleh. Jadi -2 kita hubungkan sama 5. Maka disinilah letak titik B. Oke, koordinatnya -2,5. Seperti itu, Dek. Kalau menggunakan bilangan loncat 2 ya. Oke, masih bisa dipahami ya. Kak Sari lanjutkan. Sekarang untuk yang C, 4,2. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 2. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya yang ini, di sumbu Y angka 2-nya yang di atasnya 0 tuh, Dek, yang ini. Nah, kita hubungkan 4 sama 2. Berarti kan di sini ya titik ketemuannya. Ini adalah titik C, 4,2. Lalu kita hubungkan aja ketiga titik tersebut, A ke B, B ke C, C kembali lagi ke A, sehingga terbentuk segitiga ABC. Kayak gini. Nah, ya, buat serapi mungkin. Jadi garisnya itu harus lurus. Nah, oke, inilah segitiga ABC yang diminta pada soal A. Nah, sekarang segitiga ABC ini diapakan? Didilatasi dengan faktor skala 3. Artinya diperbesar 3 kali lipatnya. Nah, untuk menentukan nanti gambarnya itu gimana, ya udah kita tentukan dulu aja titik koordinatnya setelah didilatasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Dek. Awalnya kan titik A itu 2, -2. Nah, ini langsung aja setiap angkanya ini kita kalikan 3 karena faktor skalanya adalah 3. Nanti menjadi A aksen. Berapa koma berapa? 2 dikali 3 jadinya 6, terus koma, -2 dikali 3 jadinya -6. Nah, jadi nanti kita gambar A aksen yang koordinatnya 6, -6. Gitu. Untuk yang B juga sama ya. Jadinya nanti B aksen. Kalikan aja angkanya ini semuanya dengan 3. -2 kali 3 adalah -6, 5 kali 3 adalah 15. Tuh, nanti kita gambar ya B aksen yang koordinatnya -6,15. Nah, satu lagi untuk yang C, nanti jadinya C aksen, koordinatnya berapa koma berapa, kalikan saja semuanya ini dengan 3. 4 kali 3 adalah 12, 2 kali 3 adalah 6. Oke, jadi C aksen 12,6. Nah, ketiga titik inilah yang harus kita gambar pada bidang koordinat punya kita tadi. Oke, nanti kelihatan kok di gambarnya bahwa segitiga ABC yang kecil ini nanti jadinya segitiga A
A aksen, B aksen, C aksen yang lebih besar 3 kali lipatnya. Oke, kita tempatkan ya, kita letakkan titik A aksen, B aksen, C aksen. Oke, untuk A aksen 6, negatif 6. Berarti cari di sumbu X angka 6 dan cari di sumbu Y angka negatif 6. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 6-nya itu yang ini. Nah, di sumbu Y angka negatif 6-nya itu ada di bawah 0 deh, yang di sini. Berarti ini 6 kita hubungkan dengan negatif 6. Adanya di sini kan? Nih, pertemuan antara 6 sama negatif 6. Nah, maka inilah titik A aksen. Tulis koordinatnya tadi 6, negatif 6 gitu. Selanjutnya titik yang kedua yaitu titik B aksen. Negatif 6,15. Berarti cari di sumbu X angka negatif 6 dan cari di sumbu Y angka 15. Terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka negatif 6 itu yang ini dek, di sebelah kirinya 0. Nah, ini negatif 6. Terus di sumbu Y angka 15 itu adanya di atas. Nah, tapi nggak kelihatan, nggak ada angka 15-nya, adanya malah angka 14 sama angka 16. Memang angka 15 itu ada di tengah-tengah di antara 14 dan 16 ya. Kalau mau pakai garis bantu kayak tadi dek, kita bikin garis putus-putus kayak gini. Nah, kan kita ceritanya mau menghubungkan negatif 6 sama 15. Maka di sini nanti ketemunya. Paham ya? Inilah titik B aksen. Koordinatnya negatif 6,15. Kayak gitu. Satu lagi sekarang untuk titik C aksen 12,6. Cari di sumbu X angka 12, cari di sumbu Y angka 6, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka 12-nya itu yang ini. Di sumbu Y angka 6-nya itu yang di sini, Dek. Ya udah, 12 hubungkan sama 6. Maka titik ketemuannya di sini. Inilah titik C aksen ya. Tulis koordinatnya 12,6. Kalau udah tinggal apa? Tinggal kita hubungkan A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, C aksen kembali lagi ke A aksen. Nanti kelihatan segitiganya terbentuk lebih besar daripada segitiga awalnya, oke? Nah, ini tampilan videonya sengaja sama Kak Sari dikecilin ya, supaya kamu bisa melihat dengan lebih lengkap, maksudnya dengan lebih sempurna. Jadi kita akan menghubungkan A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, C aksen kembali lagi ke A aksen. Kayak gini deh, menggunakan penggaris. Oke. Nah, sudah jadi terlihat ya. Awalnya segitiga ABC yang kecil mungil ini sekarang menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang besarnya 3 kali lipat dari segitiga ABC yang tadi. Seperti itu ya untuk mengerjakan soal yang A. Gimana? Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, boleh loh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu ke pertanyaan berikutnya yang B. Oke, lanjut soal yang B. Nah, ini nanti segitiga IJK kita gambar dulu pada bidang koordinat. Kemudian nanti segitiga IJK-nya itu didilatasi dengan faktor skala 1/4. Artinya diperkecil ya. Gambar IJK nanti lebih besar daripada gambar sesudah dilatasinya. Kayak gitu aja. Ya udah, nggak usah lama-lama. Langsung kita letakkan IJK pada bidang koordinat. Ini udah Kak Sari siapkan deh untuk bidang koordinatnya. Kuperkecil tampilan videonya biar bisa kelihatan seluruhnya ya. Nah, di sini di sumbu mendatarnya ini adalah sumbu X dan di sumbu tegaknya ini adalah sumbu Y. Lagi-lagi Kak Sari menggunakan bilangannya loncat 2.
Karena ini nanti angkanya juga besar-besar deh. Jadi supaya cukup bisa masuk semua ke bidang koordinatnya. Ya, sekali lagi yang seperti ini tuh boleh. Kalau nggak percaya tanya aja sama guru kelasmu masing-masing. Pasti boleh. Jadi bilangannya tuh loncat 2. Mulai dari 0 langsung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Yang ke kiri dari 0 terus negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8 dan seterusnya. Yang ke atas dari 0 langsung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Yang ke bawah dari 0 langsung negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, negatif 14, negatif 16 dan seterusnya. Ya, boleh kok kayak gini. Oke, sekarang kita letakkan ya. Yang pertama titik I. 4,8 artinya cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 8, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka 4 nya yang ini, di sumbu Y angka 8 nya itu yang di situ. Nah, kita hubungkan 4 sama 8, ketemunya di sini ya. Ini kita kasih nama sebagai titik I, koordinatnya 4,8. Kayak gitu. Lanjut sekarang titik J, negatif 8,12. Oke, cari di sumbu X angka negatif 8, cari di sumbu Y angka 12, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 8 itu adanya di sebelah kirinya 0, yang ini nih dek. Di sumbu Y angka 12 itu adanya di atas, nah yang ini. Oke, negatif 8 hubungkan dengan 12, maka ketemunya di sini. Inilah titik J ya, negatif 8,12. Satu lagi yaitu titik K, 16, negatif 8. Cari di sumbu X angka 16, cari di sumbu Y angka negatif 8, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 16-nya ada di sini, di sumbu Y angka negatif 8-nya ada di bawah, Dek. Oke, ya udah 16 kita hubungkan sama negatif 8. Berarti ketemuannya di sebelah sini. Bener kan ya? Ini sebagai titik K, 16, negatif 8. Alhamdulillah, sekarang ketiga titiknya sudah bisa kita hubungkan. I ke J, J ke K, K kembali lagi ke I. Oke, Kak Sari kecilin lagi tampilan videonya biar kamu kelihatan lebih jelas. Tapi kayaknya ini udah masuk semua ke frame ya. Cukuplah segini aja, nggak apa-apa. I ke J. Oke, J-nya ke K. Nah, K kembali lagi ke I. Wow, jadi segitiga IJK-nya bentuknya kayak gini, Dek. Ramping dia kayaknya ya. Nah, sekarang segitiga IJK ini kan kayak masih besar gitu. Nah, harus didilatasi dengan faktor skala 1/4. Artinya nanti itu gambarnya diperkecil ya. Yang tadinya gambarnya segede ini nanti jadi kecil aja, mungil gitu. Nah, gimana cara menentukan gambarnya? Ya udah, kita hitung-hitung dulu. Yang dihitung-hitung yang ini, Dek. Kayak tadi tuh, nih untuk titik I ini kan 4,8. Nanti kita kasih nama I aksen. Angkanya berubah. Kedua angka ini kita kalikan dengan 1/4 gitu. Nah, atau kalau mau cepet dikalikan dengan 1/4 itu kayak dibagi 4 aja ya, itu triknya. Jadi 4 dibagi 4 adalah 1,8 dibagi 4 adalah 2. Nah, gini deh. Jadi I aksen 1,2. Ya. Sekarang untuk yang J, jadinya J aksen. Sama caranya. Nih, negatif 8 dibagi 4 aja. Kan kalau 8 dibagi 4 itu 2. Berarti negatif 8 dibagi 4 itu ya negatif 2 gitu. Terus 12 dibagi 4 jelas-jelas 3 ya. Nah, satu lagi ini K berarti menjadi K aksen. Sama, 16 dibagi 4 adalah 4, negatif 8 dibagi 4 ya negatif 2. Nah, ini I aksen, J aksen, K aksen kita letakkan pada bidang koordinat yang tadi. Nanti pasti gambarnya kecil mungil gitu deh ya. Oke, kita siapkan bidang koordinatnya tetap yang ini tadi, yang ada segitiga IJK-nya.
Nah, sekarang untuk I aksen dulu, 1,2. Berarti cari di sumbu X angka 1, di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 1 itu yang mana? Nggak kelihatan angkanya. Iya, karena tersembunyi. Angka 1 itu ada di antara 0 dan 2. Di tengah-tengahnya sini nih, Dek. Nih angka 1 ya. Kemudian di sumbu Y angka 2-nya jelas yang ini. Berarti 1 dihubungkan sama 2. Kalau mau pakai bantuan garis putus-putus boleh, karena ini kan dia nggak ada garisnya ya. Nah gitu, jadi 1 dihubungkan sama 2, jadilah di sebelah sini ini titik I aksen ya, 1,2. Lanjut berikutnya sekarang untuk titik J aksen negatif 2,3. Cari di sumbu X angka negatif 2, cari di sumbu Y angka 3, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka negatif 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 3-nya yang mana? Kalian udah tahu pasti, di antara 2 dan 4 ini, di tengah-tengah sini loh, ini angka 3-nya. Ya udah, tinggal kita hubungkan. Tapi kalau mau pakai bantuan garis putus-putus kayak gini, boleh. Nah, gitu deh. Jadi negatif 2 dihubungkan sama 3, posisinya ada di sini ya. Ini adalah titik J aksen negatif 2,3. Tuh udah mulai terbentuk tuh, I aksen udah ada, J aksen udah ada. Nah terakhir untuk titik K aksen 4, negatif 2. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka negatif 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya yang ini, di sumbu Y angka negatif 2-nya yang ini. Ya udah, 4 dihubungkan sama negatif 2. Nah, di sebelah sini, inilah letak titik K aksen ya, 4, negatif 2. Sip. Sekarang tinggal kita gambar ya. I aksen dihubungkan ke J aksen. J aksen dihubungkan ke K aksen. Terakhir K aksen kembali lagi dihubungkan ke I aksen. Tada, jadi ini seperti induknya, ini seperti anaknya, dan gambarnya kan persis sama kayak gitu ya. Nah ini untuk menjawab soal yang B. Gimana? Masih bisa diikutin? Mudah-mudahan masih bisa ya, masih paham, belum ada yang bikin bingung. Tapi tetap aja, jika ada yang bikin bingung, boleh kok kamu tanyakan di kolom komentar ya. Atau nanti aja tanya jawabnya sama Kak Sari di dalam grup ya. Nah sekalian aja mumpung Kak Sari bahas tentang grup, buat kamu yang ingin gabung ke grupnya Kak Sari, boleh chat aja ke 081 456 10 987 0. Grupnya Kak Sari itu ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya yang C. Yang B sudah, sekarang yang C. Nah ini nanti jadinya kan segi 4P QRS ya. Kemudian kita gambar pada bidang koordinat. Terus didilatasi dengan faktor skalanya 4. Berarti nanti gambarnya itu diperbesar 4 kalinya. Kayak gitu deh. Langsung aja nggak pakai lama, kita letakkan titik P, Q, R, dan S pada bidang koordinat. Ini dia. Bidang koordinatnya lagi-lagi Kak Sari bikin yang bilangannya loncat 2 deh. Biarin ya seterusnya kayak gini. Khusus untuk soal nomor 13 ini karena angkanya besar-besar tuh deh. Kayaknya nanti sampai akhir tetap aja bilangannya loncat 2. Nggak ada masalah sih ya. Oke, ini di sumbu mendatarnya sumbu X, ini sumbu tegaknya sumbu Y. Titik asalnya 0, kemudian di sebelah kanan ini sumbu X yang bernilai positif ya, 2, 4, 6 dan seterusnya. Di kirinya 0 ini sumbu X juga tapi yang negatif. Di atasnya 0 sumbu Y yang positif. Di bawahnya 0 ini sumbu Y juga tapi yang negatif. Oke, nah sekarang kita letakkan titik P, Q, R, dan S pada bidang koordinat tersebut.
Mulai dari titik P dulu, 1,1. Berarti cari di sumbu X angka 1, cari di sumbu Y juga angka 1, terus dihubungkan. Nah, masalahnya angka 1-nya kan tidak terlihat, tapi bukan berarti nggak ada. Angka 1 di sumbu X itu di sebelah sini, Dek, di tengah-tengah di antara 0 dan 2. Dan angka 1 di sumbu Y juga di sini, di tengah-tengah di antara 0 dan 2. Nah, berarti ya angka 1 dihubungkan dengan angka 1. Menggunakan bantuan garis putus-putus seperti ini juga boleh. Nah, ya, supaya hasilnya itu presisi. Nah, gitu. Oke. Ini garis putus-putusnya harus lurus. Oke. Ya, di sini ya. Nah, ini tadi nama titiknya adalah titik P 1,1. Kita kasih huruf P 1,1. Oke, lanjut berikutnya titik Q negatif 2,3. Berarti cari di sumbu X angka negatif 2, di sumbu Y-nya angka 3, terus dihubungkan. Oke. Di sumbu X angka negatif 2-nya yang ini, Dek. Nah, di sumbu Y angka 3-nya itu mana? Di antara 2 dan 4. Di sini nih, di tengah-tengahnya. Inilah angka 3-nya. Ya udah, berarti negatif 2 dihubungkan sama 3. Kasih garis putus-putus untuk bantuan kita, Dek. Nah, kayak gini ya. Jadi, negatif 2 dihubungkan sama 3 itu posisinya di sini nih. Ini tadi adalah titik Q. Negatif 2,3. Sudah ada P, sudah ada Q. Selanjutnya titik R, negatif 1, negatif 3. Cari di sumbu X angka negatif 1, di sumbu Y-nya angka negatif 3, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka negatif 1 itu di antara 0 dan negatif 2, di tengah-tengahnya banget nih, Dek, di sini. Ya, ini negatif 1. Nah, di sumbu Y negatif 3-nya itu ada di antara negatif 2 dan negatif 4, di sebelah sini. Oke, kita hubungkan negatif 1 dengan negatif 3. Pakai bantuan garis putus-putus aja. Sebenarnya kalau kamu bisa kira-kira nggak usah pakai bantuan garis putus-putus sih nggak masalah. Tapi kalau Kak Sari sukanya pakai bantuan garis putus-putus ya, supaya hasilnya lebih presisi. Nah, ini tadi adalah titik R ya. Negatif 1, negatif 3. Menuliskan hurufnya boleh agak jauh dari titiknya. Yang penting yang harus tepat itu adalah posisi titiknya, Dek ya. Kalau menulis R-nya boleh di sebelah sini, boleh di sebelah situ, di atasnya nggak ada masalah, atau kayak Kak Sari gini di bawah situ juga boleh ya. Yang penting titiknya yang harus benar. P sudah, Q sudah, R sudah. Satu lagi untuk yang S, 3, negatif 3. Cari di sumbu X angka 3, cari di sumbu Y angka negatif 3, terus dihubungkan. Di sumbu X-nya angka 3-nya itu ini, Dek, di antara 2 dan 4 nih. Nah, terus di sumbu Y-nya angka negatif 3-nya yang ini tadi yang udah ada kan. Berarti 3 dihubungkan sama negatif 3. Pakai garis putus-putus supaya lebih presisi aja. Gitu. Nah, oke. Maka disinilah letak titik S ya, 3, negatif 3. Nah, kalau udah tinggal kita hubungkan ya ke 4 titik ini. P ke Q, Q ke R ke S kembali lagi ke P. Kenapa sih Kak bikinnya yang super kecil gitu? Karena ini nanti ya setelah didilatasi hasilnya tuh besar loh, Dek ya, supaya nanti cukup bidang koordinat kita. Kalau bikinnya nggak menggunakan skala loncat 2 ini tadi nggak akan cukup gambarnya. Percaya deh sama Kak Sari ya. Nah, ini PQRS nya udah jadi. Dia memang ekstra kecil kayak gitu. Tetapi nanti setelah didilatasi dengan faktor skala 4, gambarnya itu diperbesar jadi 4 kali lipatnya. Nah, jadi 4 kali ukuran semula ini. Otomatis nanti jadi besar ya. Makanya Kak Sari gunakan bidang koordinatnya skalanya loncat 2. Kamu bisa tiru cara Kak Sari ini, oke? Atau kalau misalnya kamu mau pakai cara yang lain, tetap aja loncat 1 ya. Jadi setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya boleh aja. Tapi itu nanti kan butuh kertasnya juga lebih besar.
Silahkan ya. Kalau yang nurut sama Kak Sari bikinnya kayak gini aja. Ikutin langkah-langkahnya, insya Allah nggak bingung kok ya. Oke, nah sekarang sebelum kita menggambar segi 4 PQRS yang besar ya, kita tentukan dulu koordinatnya. Mulai dari yang P dulu. Awalnya kan 1,1, nanti menjadi P aksen berapa koma berapa. Langsung saja angka di dalamnya ini kalikan dengan 4 ya. 1 kali 4 adalah 4, 1 kali 4 juga 4. Jadi P aksen koordinatnya 4,4. Oke, lanjut untuk yang Q, nanti jadi Q aksen. Negatif 2 kali 4 adalah negatif 8, 3 kali 4 adalah 12. Tuh, udah mulai kelihatan kan angkanya besar-besar tuh, negatif 8,12. Makanya ini nanti cukup kok di kertas bidang koordinat kita ya. Lagi untuk yang R, nanti jadinya R aksen. Negatif 1 kali 4 adalah negatif 4, negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Terakhir untuk yang S, nanti jadinya S aksen. 3 kali 4 adalah 12, negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Nah, ini ya titik-titik yang harus kita pindahkan pada bidang koordinat. Siapkan bidang koordinatnya yang tadi. Oke. Mulai dari titik P aksen dulu, 4,4. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y juga angka 4, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka 4-nya yang ini, di sumbu Y angka 4-nya yang ini. Ya udah, 4 dihubungkan sama 4 itu ketemuannya di sini ya. Inilah titik P aksen, 4,4. Tadinya P menjadi P aksen. Lanjut sekarang untuk yang Q aksen, negatif 8,12. Cari di sumbu X angka negatif 8, di sumbu Y nya angka 12, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka negatif 8 nya itu di sini dek. Terus di sumbu Y angka 12-nya itu ada di atas. Nah, ini dia ya. Negatif 8 dihubungkan sama 12. Ketemuannya di sini. Ini titik apa? Titik Q aksen ya. Negatif 8,12. Tadinya Q menjadi Q aksen. Lanjut sekarang untuk titik R aksen, negatif 4, negatif 12. Sumbu X nya cari angka negatif 4, sumbu Y nya cari angka negatif 12, terus dihubungkan. Sumbu X nya negatif 4 itu yang ini, sumbu Y nya negatif 12 itu adanya di bawah. Nah, yang di sini ya, berarti negatif 4 dihubungkan ke negatif 12, jadinya di sebelah sini deh. Ini adalah titik R aksen ya, negatif 4, negatif 12. Awalnya titik R menjadi R aksen. Oke, terakhir untuk titik S aksen, 12, negatif 12. Di sumbu X nya angka 12, di sumbu Y nya angka negatif 12, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 12-nya itu yang ini, di sumbu Y angka negatif 12-nya itu yang di sini. Berarti 12 dihubungkan sama negatif 12. Nah, ketemuannya di sini, ya kan? Inilah titik S aksen, 12, negatif 12. Nah, sekarang waktunya menghubungkan keempat titik tersebut. P aksen ke Q aksen ke R aksen ke S aksen kembali lagi ke P aksen ya. Ini mau Kak Sari perkecil lagi ya tampilan videonya. Nah, jadi semuanya kelihatan nih titik-titiknya ya. P aksen ke Q aksen, oke. Q aksen ke R aksen. Kita tarik garis. Oke. R aksennya ke S aksen, baik.
Terakhir S aksennya kembali lagi ke P aksen. Nah, tuh Dek, jadi gambar awalnya PQRS yang mungil ini setelah didilatasi dengan faktor skala 4 jadinya 4 kali lebih besar, yaitu P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen yang di sini. Terlihat ya, seperti itu Dek sifat dilatasi yang diperbesar. Gambar awalnya kecil menjadi lebih besar. Oke? Sip, ini tadi untuk soal yang C. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir yang D. C sudah, sekarang yang D. Nah, yang D ini nanti jadinya juga segi 4 ya, tetapi dia didilatasi dengan faktor skala 1/2 alias diperkecil. Berarti ini nanti tebakannya Kak Sari gambarnya ya besar, terus nanti setelah didilatasi hasilnya kecil. Kecilnya itu mengecil 2 kali lipatnya gitu ya, atau menjadi setengahnya. Oke? Ya udah, langsung aja kita letakkan satu persatu titik ini ke bidang koordinat yang baru. Ini bidang koordinatnya. Lagi-lagi Kak Sari bikin dengan bilangannya loncat 2. Oke, langsung untuk titik K dulu. 2,4. Cari di sumbu X angka 2, di sumbu Y-nya angka 4, terus dihubungkan. Oke, di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 4-nya yang ini. Ya udah, 2 dihubungkan sama 4 ketemunya di sini, ya kan? Ini sebagai titik K. 2,4 kayak gitu. Lanjut untuk titik L negatif 4,4, di sumbu X nya angka negatif 4, di sumbu Y nya angka 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 4 nya yang ini, di sumbu Y angka 4 nya yang ini Dek. Jadi negatif 4 dihubungkan sama 4 adanya di sebelah sini. Inilah titik L ya, yaitu negatif 4,4. Sip, lanjut lagi. Sekarang titik M negatif 8,6. Di sumbu X nya cari angka negatif 8, di sumbu Y nya cari angka negatif 6, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka negatif 8 nya itu ada di sebelah kirinya 0. Ini dia. Di sumbu Y angka negatif 6 itu ada di bawahnya 0 deh, yang ini ya. Jadi negatif 8 sama negatif 6 dipertemukan, adanya di sini. Oke, ini adalah titik M negatif 8, negatif 6. Terakhir untuk titik N 4, negatif 6. Cari di sumbu X nya angka 4, di sumbu Y nya angka negatif 6 ya, dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya ini, di sumbu Y angka negatif 6-nya yang ini. Jadi 4 dihubungkan sama negatif 6. Nah, inilah titik N ya, 4, negatif 6. Kalau udah tinggal kita hubungkan aja K ke L, L ke M ke N kembali lagi ke K. Oke. Jadinya dia gambar trapesium sama kaki nih Dek. Nah, kayak gini. Benar, ini namanya trapesium sama kaki. Enggak Deng, ternyata panjang kaki sebelah kanan dengan kirinya enggak sama panjang. Jadi bukan trapesium sama kaki. Ini namanya ya segi 4 aja ya. Atau kalau mau disebut trapesium, ini adalah trapesium sembarang. Kenapa trapesium? Karena sisi atas dan sisi bawahnya ini sejajar. Oke, pokoknya ini segi 4 KLMN, udah gitu aja. Fokusnya kan kita mau mendilatasikan ya, bangun segi 4 KLMN ini didilatasi dengan faktor skala 1/2. Artinya nanti gambarnya itu jadi diperkecil. Nah, sebelum kita gambar, kita harus tentukan dulu koordinat titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksennya. Sama kayak tadi, kita hitung satu persatu ya. Untuk K ini nanti berubah menjadi K aksen. Nah, caranya 2 sama 4 ini kita kalikan dengan 1/2. Atau kalau mau cepet, 2 sama 4 ini langsung aja dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Tuh, jadi K aksen 1,2.
Lagi untuk yang L nanti jadi L aksen. Caranya sama, negatif 4 bagi 2 aja, yaitu negatif 2, 4 bagi 2 ya 2. Tuh. Lanjut untuk yang M nanti jadinya M aksen ya. Negatif 8 bagi 2 yaitu negatif 4, negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Yes. Terakhir untuk yang N jadi N aksen, 4 bagi 2 adalah 2, negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Dah selesai. Tinggal ini aja, K aksen, L aksen, M aksen, N aksen kita pindahkan ke bidang koordinat punya kita tadi. Nah, itu nanti gambarnya kecil deh, kecil di dalamnya sebelah sini ya. Langsung aja ya. Untuk K aksen 1,2, cari di sumbu X angka 1, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka satunya itu di antara 0 dan 2. Di sini nih ya, ini angka satunya. Terus di sumbu Y-nya angka 2-nya yang ini. Nah, ya udah 1 dihubungkan sama 2. Kalau Kak Sari mau pakai garis bantu dulu, garis putus-putus. Oke ya, ini 1 dihubungkan sama 2. Maka disinilah letak titik K aksen 1,2. Tadinya K menjadi K aksen ya. Nah, lanjut sekarang untuk yang L aksen negatif 2,2. Cari di sumbu X angka negatif 2, di sumbu Y-nya angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 2-nya ada yang ini. Di sumbu Y angka 2-nya ada yang ini. Ya udah, negatif 2 dihubungkan sama 2 di sebelah sini. Inilah titik L aksen ya. Koordinatnya negatif 2,2. K aksen sudah ada, L aksen sudah ada. Sekarang lanjut M aksen negatif 4, negatif 3. Cari di sumbu X angka negatif 4, di sumbu Y-nya angka negatif 3, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 4-nya ada yang ini. Di sumbu Y angka negatif 3-nya itu di bawahnya 0. Nah, di antara negatif 2 dan negatif 4 deh, di tengah-tengahnya banget nih di sini. Nah, berarti sekarang negatif 4 kita hubungkan dengan negatif 3 ya. Di sini Kak Sari pakai bantuan garis putus-putus. Oke, maka ini negatif 4 dihubungkan dengan negatif 3 di sini ya. Ini adalah titik M aksen negatif 4, negatif 3. Awalnya tadi titik M menjadi titik M aksen. Terakhir banget, yeay, adalah titik N aksen 2, negatif 3. Cari di sumbu X angka 2, di sumbu Y-nya angka negatif 3, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka negatif 3-nya udah ada yang ini. Berarti 2 dihubungkan dengan negatif 3. Aku kasih garis putus-putus dulu. Nah, gitu ya. 2 dihubungkan sama negatif 3 jadinya di sini deh. Inilah titik N aksen 2, negatif 3. Yes, terakhir tinggal kita hubungkan K aksen ke L aksen, L aksen ke M aksen, M aksen ke N aksen. Oke. Terakhir N aksen kembali lagi ke K aksen. Masya Allah, udah jadi gambarnya. Awalnya segi 4 KLMN yang besar, setelah didilatasi dengan faktor skala 1/2 menjadi segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang berukuran kecil ini. Selesai ya. Ini untuk soal yang D. Gimana? Nggak pusing kan? Soal dilatasi itu tergolong sebagai soal yang mudah kok dek. Hitung-hitungannya hanya dikalikan atau dibagi aja ya. Meletakkannya pada bidang koordinat juga gampang.
Beda soal dengan misalnya rotasi. Nah, rotasi itu memang agak sulit, tapi kalau dilatasi ini harusnya kalian bisa menguasai dengan baik, ya. Oke deh, karena soal nomor 13 A, B, C, D udah selesai Kak Sari bahas, sekarang waktunya pamit. Nah, untuk kamu yang ingin gabung ke grup belajarnya Kak Sari, hubungi nomor WA yang tadi udah aku sebutkan ya. Nah, sekarang kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.